Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vendito Diputro dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 2 Pendidikan Agama Islam Offering E24, yaitu manusia dalam konsepsi Islam. Yang pertama ada hakikat manusia. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia dan penyebutan nama manusia tidak hanya dalam satu macam. Asra DKK 2002-3/161 mengemukakan bahwa di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk manusia, yaitu yang pertama Al-Bashar, yang kedua Al-Nas, dan yang ketiga Al-Ins atau Al-Insan. Sedangkan Depak RI 1999 ayat 10-11 menyebutkan 5 istilah untuk manusia, yaitu Bani Adam, Bashar, Nas, Insan, dan Abd. Penyebutan ini untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu antara lain yang pertama sebutan Bani Adam. Bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis karena manusia adalah Bani Adam atau anak cucu Adam. Yang kedua yaitu manusia disebut Bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan alat fisik kimiawi biologisnya. Penyebutan kata Bashar di dalam Al-Quran tidak kurang dari 35 kali. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang baik. Quran Surat Al-Rum ayat 20. Kata Bashar pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah, kemudian lahir dari kata Bushiroh yang berarti kulit. Jadi istilah Bashar untuk menunjukkan bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Yang ketiga, manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk yang terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata insan dalam Al-Quran tidak kurang dari 58 kali. Di antaranya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran Surat Atin ayat 4. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pada pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang keempat, secara sosiologis, manusia disebut nas yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan tinjauan penciptaan manusia. Yang ke-1, kedudukan dan tugas hidup manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah, dan Khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepadanya. Semua manusia adalah Abdullah, termasuk para nabi. Attab bin Yasar pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As Sallallahu Alaihi Wasallam, "Beritahulah saya tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Taurat." Abdullah berkata, "Tentu, demi Allah sesungguhnya beliau di dalam kitab Taurat disifat dengan sebagian sifat terdapat dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya saya mengutusmu sebagai saksi, penyampai berita gembira dan berita yang menakutkan, penolong bagi kaum yang buta huruf. Engkau adalah hambaku dan utusanku. Saya menemanimu Al-Mutawakil, bukan orang yang keras kepala dan berhati kasar." Hadis riwayat Bukhari di dalam Fathah Al-Bari juz 2 ayat 87. Abdun dalam hadis disebut ditujukan kepada Rasulullah SAW. Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi dibanding malaikat. Rasulullah adalah manusia yang berhasil menembus tempat yang tidak mampu ditembus malaikat, yaitu Sidrat al-Muntaha dan Mustawa. Sebaliknya, manusia yang turun derajatnya ke derajat binatang apabila ia menuruti hawa nafsunya. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat
Al-A'raf ayat 179 dan Al-Furqan ayat 44. Secara potensial, manusia memiliki potensi dan kesanggupan yang signifikan untuk menjalankan tugas kepemimpinannya di bumi, karena dia tercipta dari unsur tanah. Begitu juga sebelum manusia menjalankan tugasnya, Allah telah memberi bekal dengan mengajarkan nama-nama segala benda yang ada di dalam bumi. Tidak satu pun dari malaikat yang mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Ya, selanjutnya yaitu ada tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56-57. Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah beribadah tidak boleh diartikan secara sempit, seperti pengertian yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yaitu terbatas pada aspek ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Akan tetapi, beribadah harus diartikan secara luas, yaitu meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah Allah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup di bumi ini, baik yang menyangkut hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, manusia dengan manusia dan alam sekitar, atau yang lebih dikenal dengan istilah habil minallah wa habil minannas, yang diwujudkan dalam bentuk iman dan amal soleh. Ibadah walau perintah Allah, namun harus disikapi dengan sebagai fasilitas, bukan sebagai beban. Sebab jika ibadah dikerjakan, maka pelakunya akan memperoleh dua hal sekaligus, yaitu ampunan dari dosa yang pernah ia kerjakan dan memperoleh tambahan pahala atau poin untuk kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Kalau manusia tidak mau beribadah, maka yang rugi adalah dirinya sendiri. Tidak sedikit pun merugikan Allah, karena meskipun seandainya seluruh dunia tidak beribadah kepada Allah, maka tidak akan ada sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah. Demikian pula sebaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak mampu membuatku merugi dan tidak mampu membuatku beruntung. Wahai hambaku, andaikan manusia dan jin mulai generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya mencapai tingkatan tertinggi dalam ketakwaan, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, andaikala manusia dan jin mulai generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya mencapai tingkatan terbesar dalam berbuat dosa, maka yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun." Hadis riwayat Muslim juz 8 halaman 16. Yang selanjutnya yaitu ada memahami potensi positif dan negatif manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam menjalani kehidupannya menuju ke arah positif atau negatif yang dicita-citakannya. Dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Allah berfirman, "Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya." Quran Surat Al-Syamsi ayat 7-9, ayat 7-10. Siapa yang hendak berfirman, silakan berfirman. Siapa yang hendak kafir, silakan juga kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Tim dosen pendidikan agama Islam UM 2011 40-41 menyebutkan potensi positif dan negatif manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran. Antara lain meliputi yang A, potensi positif diantaranya, yaitu yang A, memiliki potensi positif diantaranya: 1. Manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. Quran Surat Al-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya,
Quran Surat Al-Tin ayat 5. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-32, Al-Naml ayat 38-40. Yang kelima, manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Yang selanjutnya yaitu potensi negatif. Di antara lain, yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua adalah makhluk yang suka keluh kesah. Quran Surat Al-Ma'rif ayat 19. Yang ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Yang terakhir adalah manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7 dan lain-lain. Lebih lanjut, tim dosen PAIUM mengemukakan bahwa potensi positif atau negatif manusia dapat diketahui melalui uraian tentang fitrah, nafsu, qalb, dan akal sebagai berikut. Yang pertama, fitrah. Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadian sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. Quran Surat Al-Rum ayat 30 menyebutkan fitrah manusia itu. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama atau pilihan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Atas fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sejak awal kejadiannya membawa potensi agama yang lurus atau tauhid dan tidak dapat menghindari dari fitrah itu. Ini berarti bahwa fitrah keagamaan akan tetap melekat pada diri manusia untuk selamanya. Dengan kata lain, manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama. Yang kedua, nafsu atau jiwa. Nafs dapat diartikan sebagai syahwat atau nafsu dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Secara umum dapat dikatakan bahwa nafsu menunjuk kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk, yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nafas yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dinamakan nafas al-muntamainah, sedangkan yang mendorong untuk melakukan keburukan dinamakan nafas al-lawanah. Para kaum sufi mengatakan bahwa nafsu adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela, perilaku buruk yang mendorong manusia berbuat jahat, tercela, dan perilaku buruk yang mendorong manusia berbuat jahat. Apabila nafsu itu diperturutkan, maka akan merusak segalanya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Allah akan mencabut iman dari diri seorang yang menuruti hawa nafsunya untuk berzina dan minum khamr. Yang ketiga yaitu qalb atau hati. Pada umumnya orang mengartikan qalb itu sebagai hati. Secara bahasa, qalb bermakna membalik. Karena seringkali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah, ada kalanya setuju, ada kalanya menolak. Dengan demikian, qalb berpotensi dan tidak konsisten. Ada yang baik dan ada pula yang sebaliknya. Baik atau buruknya sifat seseorang dapat ditentukan oleh qalbnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh dirinya, dan apabila buruk, maka buruklah seluruh dirinya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalb atau hati. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 20. Dari uraian di atas tampak dengan jelas bahwa qalb atau hati merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, hati harus dirawat dan dipelihara serta dihindarkan dari penyakit yang menyengsarakan hidup. Harus ada usaha untuk menjaga kebersihan dan kejernihan hati agar senantiasa berada di bawah ridho dan naungan ilahi. Yang keempat yaitu akal atau akal. Menurut Quraish Shihab, akal diartikan sebagai pengikat, penghalang. Maksudnya ialah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Selanjutnya, akal dapat dipahami antara lain sebagai berikut.
Yang pertama yaitu daya untuk memahami, menggambarkan sesuatu. Yang kedua dorongan moral tidak lain merupakan potensi manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh agama. Yang ketiga yaitu daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Manusia harus mampu menggabungkan kemampuan berpikir dengan dorongan moral agar dapat apa yang ia lakukan menghasilkan sesuatu yang positif. Sebab apabila yang ia tak mampu menggabungkan keduanya, maka yang akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya, terutama jika dorongan moral itu diabaikan. Bila ini terjadi, dengan mudahnya orang tersebut akan melakukan perbuatan yang menyimpang, yang berakibat dosa dan merugikan dirinya sendiri, karena ia akan menjadi penghuni neraka. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya sudah membawa potensi atau fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekatnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 125. Dalam bidang pendidikan dikenal beberapa aliran pendidikan, yaitu yang pertama empirisme, yang memandang perkembangan seseorang tergantung pada pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh dalam kehidupannya. Yang kedua nativisme, yang berpandangan bahwa seseorang berkembang berdasarkan apa yang ia dibawa dari lahir. Yang ketiga yaitu naturalisme, yang pandangannya dalam mendidik seseorang pendidik hendaknya kembali alam agar pembawaan seseorang yang baik tidak dirusak oleh pendidik. Yang terakhir konvergensi, yang memadukan aliran nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungannya. Dewasa ini, pandangan yang banyak diikuti secara luas oleh para ahli adalah pandangan Islam. Walaupun mereka menggunakan redaksi yang berbeda, para ahli mengatakan bahwa secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Yang selanjutnya yaitu ada ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah bumi, tugas sebagai khalifah itu sejalan dengan firman Allah sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amal kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Tampak pada ayat tersebut bahwa di antara sekian banyak makhluk Allah, manusialah yang bersedia mengemban amanat. Kesediaan mengemban amanat dari Allah tersebut mengandung satu konsekuensi bahwa manusia lurus lebih mengutamakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah daripada untuk menuntut hak. Dikarenakan itu, istilah populer dalam Islam adalah al-wajibat wal huquq, kewajiban dan hak. Bukan sebaliknya, yaitu hak dan kewajiban sebagaimana yang populer di luar ajaran Islam. Dalam mengemban amanat sebagai khalifah, manusia dapat melaksanakan upaya-upaya berikut. Yang pertama, berilmu yang memadai. Amanat menjadi khalifah akan dapat diemban manusia dengan baik apabila mereka memiliki ilmu yang memadai. Oleh karena itu, mencari ilmu merupakan keniscayaan bagi manusia baik dalam kapasitasnya menjadi abd Allah maupun khalifah Allah. Yang kedua yaitu bertindak secara nyata. Semua pihak harus melakukan tindakan yang nyata dalam pemakmuran dunia atau bumi. Dalam konteks ini harus dipahami bahwa tanggung jawab menjadi khalifah adalah tanggung jawab bersama manusia dengan statusnya masing-masing. Misalnya ulama, umara, agniya, fukra berkewajiban untuk berkontribusi dan berkolaborasi menyesuaikan sesuai kapasitasnya masing-masing. Para ulama atau ilmuwan mengembangkan ilmunya, meneliti, mengadakan eksperimen dan
mensosialisasikan ilmu kepada pihak-pihak lain, utama kepada umaru atau pejabat teknorat, karyawan, praktisi hukum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu para umara, yaitu tugasnya melaksanakan tugas dan kewenangannya secara total dan adil. Dalam melaksanakan tugas, mereka harus sangat memperhatikan aspek-aspek dan prinsip-prinsip profesionalitas. Yang ketiga yaitu para agnia atau hartawan, mendukung tugas umara dengan bantuan modalnya, membayar zakat, pajak, hibah, atau pinjaman modal kerja. Yang selanjutnya itu ada kaum fukro atau fakir miskin, mendukung tugas ketiga unsur tersebut dengan doanya yang tiada henti. Ketiga, mencari lingkungan yang baik. Jika lingkungan kondusif tidak dapat diperoleh, maka seseorang bisa menciptakannya. Ketika ingin memiliki ilmu yang luas, pemuda bisa datang ke pesantren. Dan ketika Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Yang keempat yaitu berdoa. Berdoa merupakan ciri khas orang yang beriman. Bagi mereka, berdoa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha dan mengemban amanat dan melaksanakan program apa saja. Yang kelima, menjaga hati. Sesuai dengan namanya, hati cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, hati harus dijaga agar selamat dari hal-hal yang menjadikannya labil dan sakit. Yang keenam, semua itu dilengkapi dengan bertawakal atau menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jerih payah kepada Allah, Zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Orang yang beriman yakin bahwa manusia hanya memiliki kewenangan untuk berusaha. Allah lah yang berwenang untuk menentukan berhasil atau gagalnya usaha tersebut. Namun patut dicatat bahwa usaha yang benar dan diniati dengan benar pula pastilah membuahkan keuntungan yang berupa pahala. Orang yang beriktijat lalu hasilnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan jika benar maka ia mendapatkan 1 pahala. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada usaha orang beriman yang sia-sia. Saya kira demikian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.